Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan mengenai brand identity. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita belum sempat ngobrol banyak karena kurang ada infokus. Jadi di sini saya akan sekaligus memperkenalkan apa itu brand identity yang sempat kita obrolin juga, plus bagaimana kisi-kisi kita untuk bisa merancang brand identity yang baik. Oke, kita mulai masuk ke sini. Jadi seperti yang kalian lihat di layar, kurang lebih brand identity itu kalau misalnya dari segi visual itu mungkin yang paling sering kita lihat adalah logo. Logo atau lambang, kurang lebih seperti itu. Yang sebenarnya nggak cuma sekedar logo doang. Jadi yang namanya brand identity itu kan berarti identitas dari brand atau identitas mengenai image suatu produk. Jadi dia ada segala hal selain dari segi visual juga, segala hal mengenai produk tersebut, baik dari segi layanan, dari segi produknya itu sendiri, dari pegawainya, tutur kata pegawainya, tempat kantornya, tempat makannya, dan segala macam itu adalah bagian dari identitas brand. Nah, kita sebagai kaum DKV, kita yang biasanya paling sering mengelola visualnya, dan yang paling sering itu biasanya yang paling kita lakukan dalam merancang atau merencanakan bagaimana warna, logo, tampilan visual kemasannya dan lain-lain yang harus digunakan untuk satu produk. Kurang lebih mungkin itu yang teman-teman kenal juga, dan kurang lebih bisa tepat juga. Jadi kita membantu misalnya para UMKM untuk merancang kemasannya, tapi kalau hanya merancang kemasan belum tentu merancang brandnya sendiri. Jadi biasanya pengerjaan brand identity sendiri adalah pekerjaan yang terpisah secara khusus dari kemasan. Nah, apa sih itu brand? Seperti yang sempat kita omongin kemarin, brand is the promise, the big idea, and expectations that reside in each customer mind about a product, service, or company. Jadi image lagi, brand itu tuh semacam janji, ide, atau semacam ideologi, atau semacam ekspektasi yang muncul di benak konsumen. Yang muncul di benak konsumen loh ya. Yang muncul di benak konsumen mengenai suatu produk, seseorang, atau mungkin perusahaan. Jadi brand itu yang kalau minggu kemarin saya bilang image gitu ya, saya bilang image ya, ini yang lebih jelasnya brand itu adalah janji, ideologi, ide besarnya orang itu apa sih gitu loh, yang terpatri di benak konsumen. Jadi ingat ya, dia harus terpatri di benak konsumen. Jadi keberhasilan benda itu di branding atau enggak, itu kalau misalnya image yang kita mau atau misalnya ide besar yang kita mau itu tersampaikan di benak konsumen juga gitu. Kalau misalnya ternyata setelah kita bikin visualnya segala macam itu ternyata pesan ataupun ide besarnya malah kesampaian yang lain, berarti brandingnya gagal, kurang lebih seperti itu. Nah, brand ini tuh seperti yang dibilang tadi, ide, janji, atau gagasannya itu bisa dirasakan oleh konsumen. Dirasakan oleh konsumen tuh apakah cuma sekedar dimakan? Ya enggak gitu. Jadi bisa juga lewat bagaimana dia bertutur kata, bisa berinteraksi langsung. Misalnya kalau misalnya kita datang ke kafe nih, kafenya interiornya sama nggak sih kayak brand pas dia nge-branding di Instagram, misalnya aku gambar-gambarnya kayaknya vintage, cozy banget, pas kita datang kok kayaknya nggak cozy ya gitu. Berarti itu gagal tuh dari segi experience brandnya gitu kurang lebih. Nah, keunggulannya juga dapat dirasakan, terus dia dapat dipercaya dan dibanggakan, bisa jadi ideologi. Terus si brand itu juga menciptakan koneksi antara merek dan konsumen. Jadi si branding ini itu sebenarnya harus dikerjakan terus-menerus. Jadi karena bisa jadi gini, kayak manusia aja. Kayak manusia itu kalau misalnya dia tidak berinteraksi secara terus-menerus, bisa jadi tuh dia si komunikasinya terputus. Jadi bisa jadi ada pesan branding yang belum nyampe ke konsumen. Jadi ya tidak bisa tidak sempurna lah misalnya pesan brandingnya, komunikasi brandingnya. Bisa jadi juga
si pesan dari brandingnya atau ideologinya itu juga bisa menjadi suatu kebanggaan bagi konsumennya. Jadi misalnya dulu pas zamannya Magnum tuh sempat iklannya gede banget. Terus dia jadi tagline-nya kan pleasure seekers ya, dan dia tuh jadi brandingnya di mata konsumen tuh jadi kayak wah, es krim yang sangat-sangat premium nih. Jadi sangat bangga buat konsumen yang bisa berhasil dapetin Magnum, karena waktu itu Magnum susah banget dicari. Jadi dia pas lagi dapat, wah aku bangga banget nih, aku berhasil mendapatkan es krim yang sangat-sangat langka dan berharga, kurang lebih kayak gitu. Ini contoh dari brand itu sendiri lah ya. Misalnya nih kita ketemu orang nih ya, atau misalnya ini kan yang sering kita lihat. Saya nggak tahu sih kalau kalian sering ngelihat dia nggak ya kalau di YouTube gitu. Cuma kalau di generasi saya yang orang-orang ini lumayan dikenal, kayak Ivan Gunawan, dia dikenal sebagai desainer. Cuma bagi sebagian orang dia lebih dikenal sebagai MC atau artis ya. Artis yang suka muncul di acara-acara gosip seperti itu misalnya. Tapi dia lebih sering dikenal sebagai desainer baju, karena kan seperti kita lihat dia punya banyak butik, kurang lebih seperti itu. Terus Deddy Corbuzier yang dulu dia itu seorang pesulap, seorang mentalis, dan dia merebranding dirinya menjadi MC, atau misalnya sekarang sebenarnya bukan MC ya dibilangnya, lebih kayak host atau orang yang bisa diajak berdiskusi dengan siapapun lawan bicaranya, karena lawan bicaranya Deddy Corbuzier itu kan macam-macam tuh kalau di podcastnya kurang lebih. Bisa jadi juga dia brandingnya menjadi orang tua yang punya lifestyle yang sehat, karena memang dia sendiri lifestyle sehat, dan dia menjadi salah satu orang tua yang berhasil mendidik anaknya walaupun keluarga dia sendiri tidak harmonis itu misalnya. Tergantung si brand itu melekat apa gitu. Misalnya tadi dia sebagai host yang bisa ngomong sama siapapun, atau dia sebagai orang tua yang berhasil mendidik anak, atau misalnya dia sebagai orang yang punya gaya hidup sehat, itu melekatnya tergantung di generasi yang mana. Misalnya kalau generasi saya mengenal dia sebagai pesulap atau mentalis itu. Sekarang saya ngelihat dia sebagai host gitu ya. Cuma bisa jadi orang lain menangkap yang lain. Oke, ini yang ketiga itu adalah Maudy Ayunda. Maudy Ayunda sendiri seperti yang kalian tahu, dia ini artis yang multi talent bisa dibilang. Selain itu dia juga cerdas, salah satu wanita cerdas yang bisa dibilang membanggakan Indonesia. Saya yakin banyak sebelum dia menikah banyak laki-laki yang sangat menginginkan perempuan seperti Maudy Ayunda ini. Dan saat dia disandingkan dengan beberapa artis di Indonesia, contohnya misalnya Mawar De Jong atau misalnya Lyodra dan lain-lain, dia tetap punya brand identity-nya sendiri, karena dia memang berbeda dari segi hal apa yang sering dia perlihatkan kepada publik gitu. Kalau misalnya penyanyi-penyanyi kayak Raisa, Lyodra atau Keisha, mungkin kita lebih seringnya ngelihat bagaimana mereka bernyanyi. Cuma kalau si Maudy Ayunda, kita nggak cuma ngeliat dia bernyanyi, tapi kita ngeliat juga dia acting, gimana dia juga bersekolah, gimana mindsetnya dia dan lain-lain. Dia punya kelas dan brand tersendiri di benak audiens atau benak masyarakat Indonesia yang mengagumi dia, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh kalau di tempat ya, bukan orang. Ini contohnya kayak kopi, mungkin teman-teman juga udah tahu lah, atau mungkin udah sempat diomongin di mana-mana ya. Kalau misalnya kopi dulu yang minum mungkin kakek-kakek, kopi hitam sama gula pagi-pagi. Cuma begitu sekitar tahun 2010-an gitu atau 2009-an, kopi mulai naik. Dia menjadi lifestyle sekarang yang orang rela membayar mahal demi membeli satu cup kopi. Walaupun sebenarnya yang dia beli sebenarnya nggak sepenuhnya mengenai kopi, tapi mengenai value tempat jualnya, gitu kan. Jadi si Starbucks ini misalnya ya, karena yang saya rasakan dulu, kopi itu mulai naik gara-gara Starbucks waktu itu ada.
Jadi orang-orang itu sebenarnya nggak sekedar beli kopi, tapi dia membeli value dari Starbucks itu. Misalnya bagaimana dia itu mencirikan gaya hidup tertentu, gaya hidup masyarakat tertentu, atau misalnya bagaimana cara mereka memilih produknya dan lain-lain. Apakah dia sebagai produk yang sehat dan lain-lain. Dia punya value tersendiri bagi penikmatnya, berbeda dengan value yang dirasakan oleh orang-orang yang suka menikmati kopi di kedai-kedai kecil gitu ya, kopi sasetan. Saya juga masih sering minum kok gitu. Kalau saya mah kopi sasetan mah ya saya butuh rasa kopi lah gitu. Sebenarnya saya nggak butuh gaya hidupnya, yang penting saya minum kopi gitu kurang lebih ya. Jadi antara misalnya kita minum kopi saset sama minum kopi yang beneran kopi di kafe, itu brandnya sudah beda. Dan siapa yang mengkonsumsi adalah orang yang mereka memilih, kurang lebih ya, memilih untuk mengkonsumsi brand dari produk itu juga atau tempat jual juga. Jadi nggak sekedar beli produk. Oke. Brand identity is tangible and appeals to the sense. Jadi dia itu bisa dirasakan dan dia bisa dirasakan oleh panca indera kita. Kita bisa ngelihat, kita bisa ngelihat dia, kita bisa nyentuh dia, kita bisa pegang, kita bisa dengar, kita bisa ngelihat dia bergerak. Gimana kita bisa ngelihat dia gerak kalau misalnya dia itu produk? Ya seperti contohnya kita ngelihat iklan aja, ngelihat iklan misalnya nih kalau di sini iklan Good Day. Good Day itu dia punya brand yang beda dengan kapal api. Kalau Good Day kan kopi yang lebih fancy, mungkin yang lebih macam-macam, rasanya lebih ringan, nggak sekental kopi hitam gitu. Jadi dia nyasarnya ke remaja-remaja. Dan suara yang dipakai sama Good Day untuk berkomunikasi adalah suara-suara yang disukai oleh remaja. Jadi suaranya tuh kayak suara-suara penyanyi, suaranya Tiara Andini, sama suaranya Rizky Febian atau Riodra apa Mahal ini gitu yang baru-baru ini gitu. Jadi suaranya yang asik untuk didengarkan oleh penikmat dari kopi Good Day itu sendiri. Dan kalau gimana cara kita menyentuhnya? Menyentuhnya itu bisa dari membeli packagingnya, bisa pas lagi ada event kita bisa menikmati segala fasilitas di eventnya dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Nah, brand strategy defines positioning. Jadi kalau kita mau membuat produk atau layanan atau apapun, kita mau nge-branding nih, dan itu tuh harus ada strateginya. Jadi kita harus berstrategi biar si brand kita berhasil. Caranya adalah membuat diferensiasi, membuat positioning. Kita tuh mau gimana caranya biar kita kelihatan berbeda, atau kita mau ada di posisi yang mana. Tadi misalnya mau posisi warung kopi yang pinggir jalan itu yang jual kopi sasetan, atau mau di atasnya lagi gitu. Perbedaan kita letaknya di mana di antara produk yang serupa gitu loh. Terus kita harus memikirkan dengan siapa kita bersaing gitu, dan kita juga harus punya value yang unik yang sekiranya itu bisa diterima sama target audiens kita. Jadi kayak contoh yang kalian lihat ini adalah warteg. Jadi si warteg ini yang satu adalah warteg Karisma, ini warteg franchise loh, jangan salah. Ini warteg franchise Jakarta. Jadi kalau yang seperti kalian lihat, rata-rata kalau yang namanya warteg itu ya makanan rumahan dengan lauk yang sederhana, harganya cukup murah. Terus dibungkusnya pakai kertas pembungkus. Tapi begitu dia di branding untuk masyarakat generasi milenial atau Gen Z, kita butuh positioning yang lain dan tampilan yang lain, visualisasi yang lain yang membuat mereka seenggaknya mau datang. Yang dibutuhkan sama si Gen Z ini apa sih? Misalnya misalnya mereka butuh, kalau misalnya mereka datang ke tempatnya harus estetik dan lain-lain, harus keren supaya mereka itu bisa bersosial di antara Gen Z, ya kan? Saya sendiri juga belum bisa memperdalam mengenai Gen Z, kebutuhan mereka apa aja gitu. Tapi kurang lebih yang sering terlihat kan seperti itu ya gitu. Jadi
yang dilakukan oleh warteg ini adalah warteg yang kekinian ini, walaupun sebenarnya tempatnya sudah tutup karena masalah pandemi, cuma dia cukup inovatif bagaimana dia membuat si wartegnya itu terlihat kesannya vintage dan clean gitu. Jadi kelihatannya tidak seperti warteg biasa, wartegnya estetik cantik gitu. Begitu juga dengan kertas pembungkusnya yang sudah dibuat dengan lebih modern, jadi itu sudah dipola gitu, cuma tinggal ditekuk aja gitu. Terus begitu juga dengan alat makannya yang sudah dipilih secara khusus, jadi kelihatannya jauh lebih bertema, nggak seperti warteg biasa, kurang lebih seperti itu. Itu adalah hasil dari strategi brand. Nah, ini daftar pustaka ya dari gambar-gambar yang tadi. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, itu adalah bagaimana cara kita merancang identitas dari brand. Sebentar ya. Jadi nanti kan kalian akan membuat identitas suatu produk ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memutuskan kayaknya identitasnya visualnya lebih baik seperti ini. Oke, jadi dalam brand identity itu ada beberapa faktor yang bisa membuat rancangan brand identity itu ideal. Ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 nih. Ada 9. Cuma gak semuanya harus terpenuhi. Karena ya juga ideal kan, ini kan idealnya gitu kan, cuma di dunia ini tuh susah banget yang ideal gitu. Cuma ya kalau misalnya bisa ya diusahakan, kurang lebih gitu. Nah, ya ini kita bahas dulu 3 ya, jadi biar gampang. Yang pertama adalah visi. Jadi misalnya suatu perusahaan atau suatu produk itu diciptakan, itu harus punya visi ke depan, maksudnya biar dia punya pandangan mau berkembangnya kayak gimana gitu. Jadi kurang lebih visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Nah, masalahnya nggak semua produk itu punya visi. Karena biasanya kan ada juga orang yang membangun usaha ya karena kebutuhan ekonomi misalnya, ya ada gitu. Cuma yang itu nggak masalah sebenarnya. Seperti yang dikatakan saya katakan di awal, nggak semuanya harus dimiliki yang faktor ideal itu gitu ya. Tapi kalau bisa nanti pasti perjalanannya silakan dibangun. Jadi kita bisa melihat luas nanti kita mau ke arah mana misalnya gitu. Nah, visi-visi perusahaan atau produk itu kita bisa temukan dengan cara wawancara ataupun melihat websitenya. Terus yang kedua adalah meaning. Meaning itu misalnya kita mau bikin identitas, baik itu dari penggunaan warna, mau bentuk karakternya kayak gimana, terus warnanya apa tadi, terus pakai fontnya kayak gimana, layoutnya gimana, itu usahain tuh semuanya punya makna, punya value gitu. Kayak misalnya ini yang si logo Bango ini dipilih untuk dapat mewakili harapannya agar kecap manis yang diolah dengan sepenuh hati dapat terbang tinggi dan jauh seperti burung gitu misalnya. Jadi nantinya semua elemen warna maupun gambar itu semua punya maknanya masing-masing. Tergantung dari pesan utama yang mau kita sampaikan, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kita punya keaslian yaitu authenticity. Jadi kalau bisa banget itu adalah kita harus desain kita itu harus original dan belum pernah ada yang pakai gitu misalnya. Ya sebenarnya bisa gitu. Asalkan kita sering mencoba-coba dan menganalisa. Jadi dan nggak cuma sekedar ATM amati tiru lupa M-nya apa. Jadi maksudnya jangan cuma amati dan tiru gitu, tapi amati, tiru, dan tingkatin lah pokoknya gitu. Jadi dengan dengan sering mencoba-coba kita bisa menciptakan brand identity yang asli. Karena produk yang serupa itu banyak. Misalnya kayak teh kemasan itu banyak. Ukurannya sama. Gimana caranya biar kita tuh langsung kelihatan. Orang bisa langsung tahu, oh itu teh gelas, itu teh botol, oh itu teh sosro gitu misalnya. Nah, berikutnya adalah coherence. Jadi coherence itu
si identitas produknya itu kalaupun diterapkan di beberapa media itu tetap kerasa dari brand yang sama dan kualitasnya sama. Jadi jangan sampai kita misalnya naruh nih di kemasan A, terus pas di kemasan yang lebih gede lagi kok kayaknya malah lebih riuh ya. Nah itu jangan sampai kayak gitu, itu namanya nggak coherence. Jadi kita usahain biar vibe yang muncul itu dari desainnya itu vibe yang muncul itu tetap sama gitu. Misalnya kita mau ke sana yang kasual gitu dan lain-lain, dan berarti di kemasan kecil atau kemasan yang gede pun kelihatan tetap seperti itu. Nah, seperti yang kalian lihat itu di gambar yang ini sempat ada kontroversi, katanya kalau misalnya di desainnya kemasan kalengnya si Starbucks ini kayaknya kok malah bikin nggak sama kayak kelasnya Starbucks yang sebenarnya ya gitu. Jadi kalau misalnya yang Starbucks yang di sini misalnya yang premium ini kayaknya jauh lebih kalem, jauh lebih clean, tapi kalau yang ini agak jauh lebih rame. Ya, itu bisa dianggap jadi tidak coherence. Nah, itu yang perlu dihindari. Nah, terus differentiation. Jadi kita mempunyai pembeda. Wujudnya itu harus bisa terlihat berbeda. Jadi kalau kita ngelihat di satu rak itu yang banyak bendanya, kita langsung bisa mengenali. Itu yang harus kita pikirin baik-baik gitu. Jadi kita pas nanti kita bikin, coba kita taruh gitu, itu kelihatan sama nggak ya? Kelihatan beda nggak ya? Kelihatan langsung menarik perhatian nggak ya? Apa yang bisa ditingkatin? Apakah bentuknya kah yang harus kita mainin atau warnanya kah gitu dan lain-lain. Terus yang berikutnya adalah di flexibility. Jadi si brand identity-nya ini itu nanti bisa digunakan dalam berbagai ukuran, berbagai media, maupun mau yang media cetak kayak mau yang media digital atau apa gitu. Terus nanti dengan warna yang primernya ataupun dengan warna sekundernya bisa digunakan kurang lebih kayak gitu. Jadi dia fleksibel, karena kan ada juga yang gini, misal si gambarnya ini misalnya kayak gambar Starbucks ini kan dia agak terlalu banyak elemennya nih, khawatirnya kalau dia diperkecil itu dia nggak kelihatan. Jadi makanya logo-logo sekarang itu simpel-simpel biar jika mau diperbesar atau berkecil pun nggak bermasalah gitu loh. Jadi akan lebih baik kalau misalnya semakin simpel semakin baik, dan dia bisa diterapkan di berbagai media dan sebagai ukuran. Oke, berikutnya adalah durability itu si identitas brandnya itu bisa bertahan hingga yang masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan bertahan sampai masa yang akan datang tuh bukan berarti nggak diganti sama sekali ya gitu, karena saya rasa visual identity itu kebanyakan banyak yang dirubah-rubah sih sebenarnya. Hanya saja perubahannya tidak terlalu ketara gitu. Kalau misalnya nih kayak yang kalian lihat yang RCTI itu kan dia juga berubah, cuma dia tetap mempertahankan bentuk aslinya, cuma yang terlalu ribet aja yang diganti-ganti sampai akhirnya dia dibikin super simple kayak gini. Terus kayak logo Coca-Cola ya, logo Coca-Cola sama botolnya juga kan banyak berubah, tapi semakin kesini ada tiga kemasan yang dipakai kan. Karena ini yang jadi botol yang paling ikonik hingga saat ini, bentuknya seperti itu. Jadi akan sangat ideal apabila si identitas yang kita bikin itu bisa bertahan dalam waktu yang lumayan lama. Kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya adalah komitmen. Jadi brand itu sebaiknya mampu menepati janji dan komitmen. Sebenarnya masalah komitmen ini adalah janji bagaimana si produk itu sendiri ataupun si ownernya itu menjalankan bisnisnya lah gitu, misalnya dalam interaksinya dengan konsumen. Itu udah di luar tanggung jawab kita sebagai desainer ya. Kita kan membantu memvisualkan. Nah, nanti masalah komitmen itu adalah masalah si klien kita itu sendiri. Kerasa sesuai enggaknya si branding itu, bagaimana mereka berinteraksi dengan konsumennya. Ini yang misalnya yang paling gampang lah ya, mungkin di masa-masa politik ini kan mulai banyak tuh
public figure atau mungkin bisa dibilang tokoh politik gitu ya, yang mulai membranding dirinya sendiri gitu untuk dipilih sebagai presiden, dan dia muncul dengan slogan-slogannya dia tersendiri, memunculkan bahwa dia adalah orang yang demikian gitu. Cuma apakah branding itu berhasil? Belum tentu, karena orang-orang yang tahu misalnya masa lalu dia bagaimana, atau sebenarnya bagaimana dia dan bagaimana media membentuk dia gitu, itu akan bisa jadi branding yang dia mau malah nggak dapet gitu loh. Kurang lebih kayak gitu ya. Berikutnya itu adalah, yang terakhir adalah value. Jadi identitas juga mengkomunikasikan nilai-nilai yang dipegang oleh brand. Bisa didapat dari visi dan misi perusahaan. Jadi misalnya si value-nya ini, kami adalah produk yang ramah lingkungan. Jadi kami dari visualnya demikian, tapi kami juga menggunakan kemasan-kemasan ramah lingkungan. Terus produk kami hampir less waste gitu. Misalnya less waste itu maksudnya si limbah yang dibuang itu tidak begitu banyak, kurang lebih. Terus sistem di kafe kami sangat ramah lingkungan, air yang dibuang tidak terlalu banyak, semuanya semuanya terpakai dan bagaimana gitu loh. Nah, itu ada value. Kurang lebih itu adalah 9 faktor ideal untuk brand identity. Nah, berikutnya itu adalah brand identity element. Jadi kira-kira ini loh yang akan cakupan kita sebagai desainer visual untuk merancang atau memvisualisasikan brand dari produk, orang ataupun perusahaan. Kurang lebih adalah nama, tagline, brand mark, terus ada sequence of cognition, ada karakter, ada look and feel. Ya, kita bahas dulu mengenai nama ya. Jadi nama ini, walaupun sebenarnya nama ini juga bagian dari keputusan dari owner gitulah ya. Kalau misalnya si owner tuh nggak punya nama, kita bantu. Tapi kalau misalnya dia udah punya nama, ya udah kita pakai aja gitulah ya. Jadi kurang lebih nama itu perlu dipikirkan, karena ya dunia ini makin kompetitif, makin banyak produk yang sama. Paling enak kalau nama kita tuh gampang diingat tuh entah karena jingle, entah karena gampang diucapkan atau bagaimana gitu, kurang lebih. Jadi kayak misalnya Gojek, Grab, McD, KFC, Maxim, Crocs, apalagi. Jadi dia memang sangat-sangat gampang diucapkan gitu loh, dan dia nggak terlalu sulit untuk diingat gitu loh. Jadi misalnya kalau di dunia ekspedisi, kita mungkin lebih tahu JNE atau yang saya tahu tuh JNE, si cepat gitu. Yang lain-lainnya Ninja, yang lain-lainnya saya kurang tahu. Jadi kalau namanya itu juga nggak begitu mudah diingat. Selain itu, si nama itu juga penting untuk menggambarkan ini tuh layanan yang bagaimana gitu, kurang lebih. Jadi kayak Gojek kan Go, ojek. Grab ya tinggal Grab itu yang kita tinggal pergi dan go gitu loh, kurang lebih. Jadi nama itu selain dibuatnya untuk mengenalkan, untuk membuat kita lebih tahu si layanan itu kayak gimana, tapi nama itu juga lebih baik dibuat dengan cara yang gampang diingat, kurang lebih seperti itu. Dan untuk menentukan nama bisa dibuat dari beberapa hal ini, dari pemiliknya, atau menciptakan gamblang fungsi dari produk, menggunakan kata-kata baru, bisa jadi singkatan gitu misalnya, metafora dari kualitas ataupun value-nya gitu ya, atau bisa akronim, dan bisa jadi kombinasi dari semuanya. Kurang lebih nanti kalian saat mau mencoba bikin produk atau nge-branding produk bisa mencoba. Terus ada tagline. Tagline ini juga kadang-kadang sudah dibuat sama ownernya. Tapi seandainya belum, teman-teman bisa bantu untuk membuat, karena tagline ini membantu si konsumen untuk bisa paham sebenarnya si produk ini tuh produk yang kayak gimana dengan kalimat yang singkat gitu. Kayak misalnya si Asus In Search of Incredible. Kan kalau misalnya dulu tuh yang namanya produk elektronik dulu tuh pas zaman saya tuh kalau nggak Apple, Sony gitu. Dia tuh yang paling
termutakhir lah. Kalau sekarang kayaknya udah kejauh, udah dikejar sama yang lain gitu. Jadi Asus tidak mencanangkan dia sebagai kami adalah teknologi nomor satu, enggak, tapi kami terus berusaha untuk mencari untuk menjadi lebih amazing lagi gitu. Jadi in search of incredible. Jadi teknologi kami terus dicari, terus mencari supaya menjadi incredible, kurang lebih kayak gitu. Incredible. Terus adalah Indofood. Indofood itu udah pasti the symbol of quality food. Walaupun tidak quality banget gitu lah. Cuma dia apa sih namanya? Dengan tagline itu dia punya atau mencanangkan imaji kalau dia adalah produk yang selalu mencari kualitas terutama untuk produk-produk makanan gitu, kurang lebih seperti itu. Terus SCTV satu untuk semua, apakah masih relevan sampai sekarang? Nah itu yang harus dipahami ya teman-teman. Jadi sudah apa namanya si SCTV ini misalnya untuk generasi teman-teman apakah masih tetap relate gitu? Itu adalah hasil dari tadi komitmen tadi, apakah dia sesuai menjalankan komitmennya sebagai produk TV yang satu untuk semua gitu. Terus ini berikutnya adalah brand mark. Brand mark ini kurang lebih tuh adalah ya logonya lah gitu sebenarnya. Dan ada beberapa jenisnya. Ada yang word mark, yaitu logo berupa kata atau singkatan. Letterform yang dia menggunakan bentuk satu huruf aja. Terus ada yang pictorial marks, ada isinya adalah gambar. Ada gambar yang mewakili misi perusahaannya, mungkin kurang lebih seperti itu, atau fungsinya juga bisa gitu kurang lebih. Terus emblem juga kurang lebih dia itu seperti yang kalian lihat itu kayak badge dan lain-lain gitu. Yang sering kita lihat yang di Polri atau di sekolah-sekolah atau di kebanyakan yang kalau yang emblem ini lebih ke pemerintahan gitu ya, kebanyakan style yang kayak gini sih dipakai. Terus ada juga yang bentuknya kayak abstrak atau simbolik. Jadi dia itu menggunakan beberapa gambar yang disusun sedemikian rupa. Kurang lebih seperti itu. Terus setelah itu ada look and feel. Jadi look and feel ini adalah penampilan dan rasa apa yang pengen kita munculin, pengen kita perlihatkan ke audiens gitu loh. Jadi kita bisa gunakan beberapa hal. Satu, dari pemilihan warna. Seperti yang tadi dibilang kan bahwa logo yang ideal itu brand identity yang ideal itu sebaiknya punya makna, dan makna itu disampaikan melalui warna. Nah, jadi nanti teman-teman pilih warnanya yang sekiranya relate sama produk atau orangnya atau layanannya gitu, tapi dia juga punya makna yang oke, sesuai gak nih sama si produknya. Terus kalau kombinasiin warna juga jangan asal gitu kalau bisa gitu kurang lebih. Dan kalau pakai warna nggak banyak. Kita bukan pop art yang warnanya banyak banget. Jadi kalau sekarang warna tuh makin simpel sih, ya 3, ya 2 gitu, ya 4 gitu, nggak banyak. Terus look and feel itu ada dari tipografi, penggunaan font, terus bagaimana dia penempatannya, terus bagaimana dia jarak antar hurufnya dan lain-lain. Tapi lebih seringnya itu adalah bagaimana kita memilih pakai font yang mana, mau yang dekoratif, playful, klasik, etnik gitu, tergantung dari brand yang dituju oleh si produk itu sendiri. Terus imagery, jadi foto-foto ataupun gambar-gambar yang dipakai untuk produk itu biasanya sih dipakai sebagai maskot, atau misalnya dipakai untuk berkomunikasi lewat iklan atau misalnya lewat sosmed kurang lebih. Misalnya kalau foto, gaya foto yang kayak gimana sih yang sesuai sama brand kita misalnya nih ya, kalau yang di samping ini adalah batik sejauh mata memandang misalnya. Jadi dia kesana itu cozy, classy. Dia bukan batik pada umumnya, dia batik yang premium. Dia pengen kelihatan super premium di mata audiens tertentu, misalnya di usia 30 tahunan di kota besar. Jadi dia menggunakan model dan pose yang berbeda dibanding
orang yang jualan batik untuk ibu-ibu misalnya gitu. Itu imagery itu kayak gitu. Terus kayak juga misalnya yang di bawah nih Sasa nih, tepung bumbu Sasa. Dia menggunakan style kartun yang berbeda dengan yang kartun yang di Gojek karena dia menyasar target audiens tertentu. Kurang lebih kayak gitu. Terus ada juga sensori. Jadi sensori ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera peraba kita sih sebenarnya kurang lebih. Jadi kalau kita misalnya nyentuh beberapa benda ya, kok teksturnya kayak gini ya, pas nyentuh tekstur itu kita langsung ingat, oh ini tekstur barang ini nih gitu loh. Jadi kurang lebih. Walaupun sebenarnya kalau sensori itu bisa dilihat oleh panca indera yang lain, tapi yang paling sering adalah bagaimana dia itu bisa dirasakan oleh indera peraba. Jadi dia punya tekstur-tekstur tertentu. Tapi kalau misalnya selain tekstur-tekstur yang hanya bisa dirasakan oleh indera peraba, sensori yang lainnya adalah tekstur berupa motif. Yang paling sering seperti yang kalian lihat ada di sini. Jadi tekstur berupa motif yaitu yang misalnya kalau di belakang kemasan tuh suka ada bentuk-bentuk kayak air, kurang lebih yang sering berulang-ulang, motif-motif seperti itu. Terus nah ini kalau yang ini yang desain, ini adalah look and feel secara keseluruhan. Jadi tadi yang ada kita udah milih warna nih, udah pilih tipografinya kayak gimana, udah pilih imagery-nya kayak gimana, udah bikin motifnya kayak gimana aja, udah milih brand marknya kayak gimana, tinggal gimana penyusunan secara keseluruhannya aja. Layoutingnya kayak gimana. Nah, hasil layouting itu berhasil nggak menyampaikan suatu pesan atau sesuai nggak sama branding yang mau kita tuju. Kelihatan fancy nggak sih, kelihatan feminin nggak sih, dan lain-lain. Itu dari susunannya kayak yang di sini. Ternyata kalau misalnya tulisan jiwanya ke tengah kayaknya nggak ini nih, nggak casual, jadi kita pindahin ke samping. Nggak kelihatan clean, udah pindahin lagi kemana, kurang lebih itu kayak gitu. Nah terus berikutnya adalah penggunaan karakter. Walaupun emang nggak semua produk itu selalu punya karakter, cuma karakter itu membantu untuk menghidupkan sifat-sifat satu produk. Sebenarnya bisa juga dipakai brand ambassador. Cuma kan kalau brand ambassador dia juga berkala sih gitu kan. Jadi kalau masuk karakter ini bisa sampai selamanya. Dan dia official milik dari si produknya, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak biasanya yang sering kita lihat yang Vivo, Oppo, terus bisa juga misalnya kalau lagi kalau lagi event-event besar kayak kemarin tuh Asian Games itu sering banget ada maskot-maskotnya. FIFA Indonesia belakangan juga ada logonya, ada karakternya tersendiri gitu. Dan bisa juga diterapkan buat di brand mark itu bisa kan ada pictorial logo. Nah itu bisa menggunakan karakter dari si produk. Karakternya bisa dibuat karakternya menggambarkan value atau bisa sesuai dengan tampilan si pemilik. Bisa jadi kayak gitu. Oke, berikutnya itu adalah proses membuat brand identity. Jadi yang perlu diingat teman-teman yang tadi saya jelasin barusan itu adalah elemen apa aja yang membangun brand identity. Elemen yang membangun brand identity. Nah sekarang itu kita akan masuk ke tahapan atau step-step dalam membuat brand identity. Jadi ada riset dan analisis, terus ada membuat strategi brand, terus kita berikutnya adalah membuat konsep desainnya kayak gimana, terus kita akan merencanakan expression brandnya kayak gimana, sama gimana caranya biar kita bisa memanage aset kita ini tetap berkelanjutan dan setiap pegawai dari produk itu bisa menggunakan aset kita dengan benar. Oke, yang pertama kita perlu melakukan tahapan riset. Oke. Yang kalau tahap riset dan analisis ini gunanya tadi biar kita cari tahu dulu latar belakang produknya kayak gimana, visi misinya apa, manfaatnya apa, sejauh ini dia dijualnya ke siapa gitu, dan sebenarnya siapa sih yang pengen si owner tuju untuk jual berikutnya misalnya gitu, dan sejauh ini apa sih yang sudah mereka lakukan untuk memperkenalkan produk mereka
kepada publik gitu misalnya. Jadi kita perlu riset awal dan kita analisis, oh ternyata sejauh ini sudah digunakan ini dan yang berhasil disampaikan tuh begini dan mereka tuh sebenarnya pengennya begini. Jadi kita mencari data dan menganalisis kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih itu latar belakang profil dari produk, stakeholder needs and perception yang dibutuhkan sama owner dan persepsi yang sudah ada saat ini gitu. Terus kompetitor, jadi kita bisa membandingkan, oh produk ini sama produk ini bedanya apa keunggulan kita dan kelemahan kita kurang lebih gitu. Terus brand image dari produknya saat ini itu apa? Jadi apa sih image yang ada di benak konsumen mengenai produk itu kurang lebih. Berikutnya adalah setelah kita sudah menganalisis dan menemukan masalahnya dan apa yang mau kita tuju udah kita dapat, langsung kita bikin strategi berupa positioning. Jadi kita mempunyai kita bikin statement yang menyatakan karakter, keunggulan maupun hal-hal lain yang membedakan produk dengan produk serupa. Supaya itu tadi gampang dibedain gitu loh. Jadi biar kita itu punya posisi yang berbeda dengan produk dengan fungsi ataupun layanan yang serupa gitu. Misalnya JNE sama si cepat itu udah beda positioning kurang lebih. Nah terus hal ini menjadi acuan dalam menentukan elemen brand. Misalnya ya, yang zinc nih atau misalnya nih clear zinc sama Head and Shoulders, tiga-tiganya juga produk sampo anti ketombe. Cuma mereka itu gimana cara biar mereka itu bisa dibedain? Mereka ngebedainnya dari value-value yang berbeda. Misalnya kalau clear itu kalau sekarang kan kalian lihat tuh bagaimana dia itu berusaha mengejar dari yang mereka tampilin ya melalui iklan-iklannya itu adalah perempuan-perempuan yang sangat self-made woman. Jadi mereka pekerja keras dan membuat diri mereka maju seperti sekarang. Jadi bisa dibilang Clear itu salah satu produk yang dia mengangkat value dari feminis kurang lebih. Jadi dia sampo anti ketombe yang mendukung nilai-nilai bagaimana perempuan sangat menciptakan dirinya menjadi maju. Beda sama zinc ya, kalau zinc sekarang mungkin udah agak mati nih sebenarnya. Nah kita ke Head and Shoulders aja nih. Head and Shoulders ini kan kalian lihat yang iklannya Jota Slim sama sekarang tuh Jota Slim sama si Fadil Jaidi gitu kan kalau nggak salah. Jadi dia itu membangun membangun brand bahwa dia adalah sampo untuk laki-laki yang humoris gitu kurang lebih. Jadi sebagaimana si iklannya itu dari cara-cara dia bertutur kata dia nggak terlalu serius, tapi dia cool tapi humoris gitu loh. Dia membangun image yang seperti itu. Jadi dia walaupun sama-sama produk anti ketombe, dia membangun value yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Karena dia punya target audience yang berbeda juga. Kalau tadi si Clear adalah perempuan yang seperti ini, sementara Head and Shoulder adalah laki-laki yang seperti ini gitu kurang lebih. Terus what to say itu adalah susunan kata yang merupakan inti dari positioning. Bisa digunakan sebagai tagline atau slogan gitu kurang lebih. Bisa. Nah terus habis dari sudah asik berstrategi, kita masuk ke konsep desainnya tadi. Kita masuk ke how to say. Jadi bagaimana cara menyampaikan pesan what to say-nya itu melalui elemen visual yang sesuai sama konsep. Jadi di tahap inilah kita pakai elemen-elemen brand identity yang tadi yang saya jelasin tadi ya. Terus berikutnya adalah brand expression. Jadi di sini adalah finalisasi dari brand identity dan bagaimana dia diaplikasikan dalam beberapa media. Diaplikasikannya itu bisa menggunakan kemasan primer maupun sekunder. Jadi kemasan primer itu kemasan yang langsung berkenaan sama produknya, kayak misalnya kayak produk makanan di sini. Nah si sekundernya itu adalah kayak misalnya kreseknya seperti itu. Terus bisa juga berupa untuk internal perusahaannya, stationery kan misalnya kalau tempat makan pada pegawainya tuh mereka pakai seragam, terus misalnya mereka ada kalender, mereka ada jam, ada name tag dan lain-lain itu bisa diterapkan di situ. Terus ada buku menu, ada kendaraan dan lain-lain. Terus ada juga kalau misalnya untuk yang di dalam interiornya ada beberapa signage yang bisa dipakai gitu. Misalnya
pas mau ngebuat sign buat ke toilet dan lain-lain. Terus buat mereka neon boxnya atau mungkin kayak mural art di kafenya, itu bisa berhubungan sama brand identity yang kita bangun kurang lebih gitu. Ya, ini kurang lebih beberapa penerapan dari tadi brand expression gitu ya, merchandise, social media content, sama website kurang lebih. Oke, yang terakhir itu adalah managing assets. Jadi managing assets ini gunanya adalah biar nih kita udah bikin sedemikian rupa, jangan sampai, kan biasanya suka ada desainer in-house dari perusahaannya tuh, karena kita kan outsource ya, kita ngebikin buat perusahaan itu. Nantinya si desainer yang in-house-nya itu tidak bisa mengikuti image yang sudah kita bangun, jadi malah jadi berantakan. Nah, biar gak berantakan, kita bikin dia guidebook berupa GSM, grafik standar manual. Jadi kita tulis nanti penggunaannya harus bagaimana, warnanya harus bagaimana, terus dia jarak si logo atau visual lainnya dari yang lainnya kayak gimana, itu kita bikin dalam GSM. Jadi ini juga yang nanti akan teman-teman bikin selama satu semester ini. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menggantikan perkuliahan yang sempat tertunda selama 2 minggu ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bagaimana kita mencoba membuat brand marks. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.